Shalom teman-teman, apa kabarnya? Sebelum kita ikut kebaktian sekolah minggu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, persiapan diri, mandi supaya tubuh kita bersih dan wangi. Dan jangan lupa gosok gigi ya. Dan yang paling penting, kita harus berpakaian rapi seperti kita pergi ke gereja. Kedua, siapkan media yang akan kita gunakan. Apakah itu handphone, laptop, komputer, atau televisi? Jika menggunakan handphone, pastikan baterainya dalam keadaan penuh. Ketiga, siapkan hati. Kita semua harus menghormati Tuhan. Selama kebaktian tidak boleh sambil bermain, bercanda, atau lari-lari. Duduk yang rapi, jangan sambil tiduran ya. Dan jangan sambil makan minum ya. Nah, semua sudah siap. Sekarang mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, apa kabarnya semua? Seneng ya hari ini kita bersama-sama ketemu lagi sama Cici Rosi di acara kebaktian sekolah minggu. Adik-adik, hari ini Cici enggak sendirian loh, tapi Cici ditemenin. Kira-kira siapa yang temenin Cici ya? Ayo. Hai Ci. Oh, ternyata Vipes sama Venus. Wah, Vipes sama Venus udah cantik dan ganteng. Kalian udah siap ibadah sekolah minggu ya? Sudah Ci. Adik-adik di rumah gimana? Sudah siap belum ibadah sekolah minggu? Wah, sudah semua ya. Kalau kita sudah siap ibadah sekolah minggu, yuk kita akan mulai ibadahnya. Adik-adik semua Cici ajak untuk bangkit berdiri. Kita akan mulai kebaktian sekolah minggu ya. Kita minta Tuhan memimpin kita ya. Kita nyanyi bersama-sama, marilah Tuhan pimpin saya dengan sikap yang baik, tangannya dilipat. Cici berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur pada pagi ini. Kami bisa bersama-sama mengikuti kebaktian sekolah minggu. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan juga sudah memberikan kami kesehatan. Tuhan Yesus, Tuhan tolong memimpin
memimpin kebaktian sekolah minggu dari awal sampai akhirnya dan biarlah hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik masih tetap berdiri ya. Ya, sekarang Cici mau tanya, siapa di sini yang senang jadi anak Tuhan? Wah, semuanya senang ya jadi anak Tuhan. Pifes, Penes senang gak jadi anak Tuhan? Senang, Ci. Wah, kalau kalian senang, di rumah masih rajin gak berdoa sama baca Alkitabnya? Rajin, Ci. Adik-adik di rumah gimana? Rajin gak berdoa sama baca Alkitabnya? Wah, semua masih rajin ya. Walaupun kita ibadahnya di rumah, kita harus tetap rajin berdoa dan baca Alkitab. Nah, adik-adik, kita akan menyanyi bersama-sama Mars Sekolah Minggu ya, dengan penuh semangat. Pakai gerakan ya. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Satu kali lagi, Mas Sekolah Minggu. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Senang banget ya kita bisa memuji Tuhan. Adik-adik, sekarang adik-adik di rumah ikutin ya aba-aba Cici Rosi. Kalau kata Cici Rosi pegang hidungnya, kalian harus pegang ya. Nah, sekarang Cici bilang adik-adik semua pegang matanya. Ayo, mata kalian ada berapa? 2. Ada 2. Coba sekarang pegang telinganya. Telinganya ada berapa? 2. Ada 2. Nah, telinga, mata, hidung, mulut, tangan, dan kaki. Siapa yang ciptakan? Tuhan yang menciptakan kita dengan sangat istimewa. Adik-adik, mari kita bersyukur sama Tuhan ya, karena Tuhan sudah menciptakan kita dengan baik. Kita akan bersama-sama nyanyi lagu Satu-satu jumlah hidung dan mulutku. Satu jumlah hidung dan mulutku. 2
Wah, seneng ya kita dapat memuji Tuhan karena Tuhan kita Tuhan yang sangat baik. Nah, adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan dengarkan firman Tuhan dengan baik-baik. Karena kita dengan mendengarkan firman Tuhan, kita akan bertumbuh dan berbuah. Ya, kita sama-sama sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyuci firman Tuhan ada di hatiku. Pakai gerakan ya adik-adik. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Satu kali lagi, firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Ya adik-adik, sekarang kita akan berdoa. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Ayo semua matanya ditutup. Ikutin Cici berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Kami Kami sudah sudah memuji Tuhan. memuji Tuhan, Dan dan biarlah biarlah puji-pujian puji-pujian yang kami yang nyanyikan nyanyikan dapat dapat menyenangkan menyenangkan hati Tuhan. hati Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima terima kasih. kasih. Tuhan sungguh Tuhan baik sungguh baik kepada kami. kepada kami. Tuhan Tuhan sudah sudah menciptakan kami menciptakan kami dengan sangat dengan sangat istimewa. istimewa. Tuhan Tuhan Yesus, Yesus, sebentar sebentar kami kami mau mau mendengarkan mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Tuhan tolong Tolong agar agar kami kami dapat dapat sungguh-sungguh sungguh-sungguh duduk duduk dengan dengan diam, diam, memperhatikan memperhatikan firman firman Tuhan Tuhan yang yang akan akan kami dengar. kami dengar. Berkati juga Berkati juga untuk Koko Yansen untuk Kristen yang yang akan akan menyampaikan menyampaikan firman Tuhan. firman Tuhan. Terima kasih Terima Tuhan. kasih Tuhan. Dalam nama Dalam nama Tuhan Tuhan Yesus, Yesus, kami sudah berdoa. sudah berdoa. Amin. Amin. Ya adik-adik semuanya duduk ya. Duduk yang rapi. Nggak boleh jalan-jalan. Nggak boleh makan ya. Kalau di saat mendengarkan firman Tuhan harus mendengarkan dengan baik. Ya kita panggil ya Koko Yansen. Silakan. Ya, selamat pagi adik-adik. Selamat bertemu kembali dengan Ko Yansen. Ko Yansen sungguh bersuka cita hari ini bisa bertemu dengan adik-adik,
Meskipun kita bertemu secara streaming, tapi biarlah kita pun boleh dengan sungguh-sungguh beribadah. Nah, hari ini Koyas mau menyapa adik-adik yang ada di Karawang, di Cikampek, dan juga di Cikarang. Apa kabarnya? Tentu baik-baik saja ya. Tidak terasa ya, sudah 4 bulan kita tidak beribadah tatap muka di gereja. Tapi Koyansan yakin deh, di rumah pasti adik-adik ada yang sudah semakin membulat, atau juga ada yang sudah semakin meninggi. Tidak apa-apa ya, karena adik-adik semuanya sedang dalam masa pertumbuhan. Apalagi ditambah dengan adik-adik stay at home ya. Jadi laju pertumbuhan adik-adik di rumah bakal semakin pesat. Tapi yang pasti adik-adik harus tetap sehat, semangat, dan selalu happy. Baik. Nah, tadi Cirosi dan juga Penes dan juga Vipes sudah mengajak kita semua untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan juga di dalam doanya tadi dikatakan pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, baiklah kita mempunyai sikap yang seperti apa? Yang baik juga ya tentunya. Jadi harus duduk tenang, rapi, tidak ngobrol, sehingga firman Tuhan yang akan kita dengarkan hari ini bisa terdengar dengan jelas dan adik-adik terberkati oleh firman Tuhan. Ayo coba Koyansan mau lihat sikap adik-adik yang benar saat mendengarkan firman Tuhan seperti apa? Iya, nah seperti itu ya. Jadi bagus semuanya. Jadi supaya kita semua pun boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Baiklah, kalau sudah siap mendengarkan firman Tuhan, jangan lupa Alkitabnya dipersiapkan ya. Nanti akan kita baca dan kita akan buka dan baca bersama-sama. Baiklah, Koyansa akan mengawali dengan bercerita. Pada suatu hari, ada seorang anak laki-laki berumur sekitar 10 tahun. Nah, adik-adik di rumah ada yang berusia 10 tahun? Tentunya ada ya. Dan anak laki-laki ini bernama Jojo. Nah, kira-kira kalau umur 10 tahun ini menurut adik-adik kelas berapa? Betul sekali ya, adik-adik di rumah yang umur 10 tahun pasti kelasnya kelas 4 SD. Nah, Jojo ini baru pindah dari suatu daerah ke Karawang ini. Nah, Jojo ini pindah dari suatu daerah yang sangat jauh, yang menempuh perjalanan dari daerahnya yang lama ke daerah Karawang ini selama sekitar kurang lebih 2 jam. 2 jam ini menggunakan pesawat ya, sehingga kita bisa tahu bahwa daerah yang Jojo tinggali sebelumnya itu jauh. Nah, pada saat di tempatnya yang baru ini, Jojo menempati suatu rumah yang sangat besar ya. Tentunya kalau rumah yang besar pun pasti mempunyai halaman yang sangat luas. Nah, Jojo mempunyai hobi. Sama seperti adik-adik di rumah pun pasti mempunyai hobi. Nah, adik-adik di rumah kira-kira mempunyai hobi apa ya? Mungkin adik-adik di rumah ada yang mempunyai hobi membaca. Apalagi? Iya, menyanyi, melukis. Nah, biasanya kalau anak laki-laki ini punya hobi apa? Betul sekali. Jadi pasti mempunyai hobi sepak bola, ya kan, bermain sepak bola, atau juga yang sekarang lagi tren yaitu apa? Bersepeda. Tetapi Jojo mempunyai hobi yang berbeda dengan adik-adik yang ada di rumah. Jojo ini mempunyai hobi berkebun. Nah, Jojo sangat senang sekali menanam pohon-pohon yang dia tanam di pekarangan rumahnya. Ada pohon jambu, ada pohon apa lagi kira-kira? Iya, ada pohon mangga, ada juga pohon tomat. Sampai pun juga pohon yang ditanam oleh Jojo ini pohon cabai. Dan ajaibnya adik-adik, setiap pohon yang ditanam oleh Jojo ini bertumbuh dan berbuah lebat sekali. Nah, singkat cerita, pada suatu kali musim liburan sudah berakhir dan sekolah pun akan segera dimulai. Nah, Jojo pada saat itu didaftarkan oleh papahnya masuk di dalam sekolah terbaik di daerah Karawang. Nah, Jojo sangat bergembira sekali ya. Nah, biasanya
Sekarang ya bulan-bulan sekarang ini adalah tahun ajaran baru untuk dimulai. Akan tetapi saat ini kegiatan belajar mengajar itu dilakukan di rumah ya adik-adik. Karena apa? Karena ada COVID-19. Nah adik-adik tahu nggak COVID-19 itu apa ya? Iya, ada virus corona di mana-mana. Sehingga kita harus menghindari virus corona ini supaya tidak terjangkit. Banyak sekali aturan-aturan atau himbauan-himbauan dari pemerintah untuk kita memutus rantai penyebaran corona ini. Di antaranya apa? Banyak sekali mal-mal yang tutup, tempat rekreasi yang tutup. Dan kita pun pada saat keluar rumah harus menggunakan apa? Masker. Dan apa lagi? Dan harus sering-sering cuci tangan supaya kita terhindar dari virus corona ini. Dan yang pastinya pun juga kegiatan sekolah atau kegiatan mengajar dipindahkan di rumah ya adik-adik ya. Nah itu pun sebagai upaya kita memutus rantai penyebaran dari virus corona ini. Nah ini ceritanya tentang tahun lalu ya adik-adik ya. Yang tahun yang lalu mungkin adik-adik pada saat memasuki tahun ajaran baru setelah menjalani liburan kurang lebih sebulan, adik-adik merasakan suatu semangat yang baru untuk pergi ke sekolah ya. Nah di situ adik-adik ingat nggak? Ayo, pada saat adik-adik pertama kali masuk untuk ajaran yang baru, nah kira-kira biasanya hari Senin ya. Nah hari Senin kira-kira adik tahu nggak? Pakai baju apa yo? Pakai seragam apa? Betul sekali, pakai seragam putih, merah, mengenakan sepatu hitam, dan perlengkapannya seperti apa? Topi dan juga dasi. Begitu juga dengan Jojo. Jojo mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik dan penuh sukacita dan riang gembira. Dia memakai baju putih merah, bersepatu hitam, perlengkapannya tetap dibawa, dikenakan, topi, dasi, dan tasnya. Dan setelah Jojo menikmati sarapan paginya, Papa Jojo ini mengantarkan Jojo ke sekolahnya yang baru. Di tengah perjalanan, Jojo pun mengutarakan kegembiraannya, sukacitanya pada saat dia di dalam perjalanan menuju ke sekolah. Pak, Jojo senang sekali. Jojo akan masuk sekolah di sekolah yang baru. Aduh gak sabar nih ketemu dengan teman-teman yang baru. Seperti apa sih? Aduh Jojo senang sekali. Tibalah Jojo di sekolahnya. Setelah berpamitan dengan papanya. Dah Pak, dah Jojo. Selamat belajar ya Jojo ya. Tuhan memberkati Jojo. Baik Pak, dadah. Setelah berpamitan dengan papanya, akhirnya Jojo melangkahkan kakinya ke gerbang sekolah. Di gerbang sekolah, dia disambut oleh gurunya yang baru, tentunya yang baru dikenal oleh Jojo. Mendekati gurunya, Jojo bersapa. Good morning ma'am, good morning sir, good morning children. Nah, perkenalkan nama saya Jojo. Oh kamu Jojo ya, begitu kata gurunya. Kamu yang baru pindah dari daerah sana kan? Oke Jojo, karena mungkin Jojo baru di sekolah ini, Mister akan mengantarkan Jojo ke kelasnya yang baru. Nah, setelah pada saat gurunya mengantarkan Jojo ke kelasnya, masuk ke ruang kelasnya dan Jojo dipersilakan duduk di barisan depan oleh gurunya karena mungkin Jojo baru di daerah tersebut ya, baru di sekolah tersebut, akhirnya ditempatkan oleh gurunya di depan. Nah, pada saat Jojo duduk di kelasnya, dia melihat sekelilingnya. Kulitnya beda ya. Hingga ada satu anak yang agak-agak usil ya. Jojo merasa dirinya diperhatikan. Apa sih maksudnya? Hah? Mata mereka kok sipit-sipit sedangkan saya matanya besar. Hah? Ada apa dengan rambut saya? Udah, gak peduli lah udah. Sehingga Jojo pun mengikuti pelajaran tanpa memperdulikan kembali. Akan tetapi setelah bel istirahat berbunyi,
Biasanya kalau bel istirahat bunyi kan anak-anak semua berhamburan ke halaman ya, bermain kah, ada yang menikmati bekal makanan kah. Nah, pada saat Jojo menikmati jam istirahatnya, tiba-tiba dia didorong oleh satu temannya. Sehingga Jojonya apa? Terjatuh. Aduh, kok ini? Dasar lu ya, hitam, jelek, ya kan? Begitu aja nangis, baru didorong sedikit aja nangis, cemen lu. Nah, Jojo bingung, siapa sih ini orang, ya kan? Siapa sih yang sudah mendorongnya? Ternyata ada salah satu temannya yang mendorong Jojo di kelasnya itu bernama Timo. Nah, Timo ini dikenal sangat manja ya sama orang tuanya, sehingga Timo ini berkelakuan di sekolahnya agak-agak kurang baik. Nah, setelah melihat Jojo terjatuh, Timo malah mentertawakan, dan dia pun bukan hanya ditertawakan oleh Timo, tetapi teman-teman di sekolahnya pun mentertawakan Jojo yang jatuh. Singkat cerita, pada saat pulang, dia dijemput oleh papahnya. Papahnya bercerita seperti ini. Bagaimana Jojo pengalaman di sekolahnya yang baru? Seneng Pak. Seneng bagaimana? Seneng aja. Mau cerita enggak yo pengalaman di tempatnya yang baru? Seneng kok Pak, seneng. Dari perkataan Jojo ini ada sesuatu yang merasa disembunyikan, papahnya bisa mengerti akan sikap dari Jojo ini. Sehingga papanya bilang seperti, ya sudah kalau tidak mau bercerita, ya sudah nanti Jojo pulang, ganti baju, makan dan beristirahat. Pada saat di rumah, Jojo kembali mengingat akan peristiwa yang dilakukan oleh Timo tadi. Dia didorong, ditertawakan, dikatakan hitam, jelek. Itu maksudnya apa sih? Atau hanya karena kulit saya hitam? Teman-teman saya yang baru di sekolahnya itu kulitnya putih-putih. Matanya juga tidak sama dengan mata saya. Mata saya besar, mata teman-teman saya kecil-kecil, sipit-sipit. Saya nggak suka dengan kulit saya. Gimana ya caranya? Nah, di tengah keluh kesahnya, Jojo teringat pada saat Jojo setelah berkebun, ya, bajunya penuh dengan lumpur, kotor, dekil, hitam. Nah, dia menghampiri mamanya. Maaf nih Ma, baju Jojo kotor. Kira-kira bisa bersih lagi gak Ma? Oh tenang Jojo, kalau hanya bajunya yang kotor sih gak apa-apa. Sini buka bajunya. Mama punya deterjen yang sangat baik. Sabun yang bisa mencuci dan membersihkan baju yang kotor jadi bersih lagi. Nah, Jojo pun melihat pada saat mamahnya ini mencuci baju Jojo yang kotor tadi karena lumpur atau mungkin karena air got yang untuk menyiram tanaman tadi ya, sehingga bajunya itu bukan hanya kotor tapi bau. Setelah dicuci oleh mamanya menggunakan sabun, sehingga mamanya bilang, tuh kan sudah bersih kembali bajunya. Oke, nah di sini Jojo teringat, oh iya, dia langsung buru-buru pergi ke supermarket membeli sabun yang sama yang mama Jojo pergunakan untuk mencuci pakaian tadi. Setelah Jojo membeli sabun, buru-buru Jojo langsung pulang ke rumah, masuk ke kamar mandi. Dia mandi menggunakan sabun tadi, digosok semua badannya dengan sabun yang dibelinya dari supermarket tersebut. Digosok bukan hanya tangannya, badannya, tetapi mukanya pun digosok. Nah adik-adik, kalau misalkan Jojo menggunakan sabun yang sama dengan yang mamanya cuci untuk baju, kira-kira menurut adik-adik bisakah membuat kulit Jojo yang katanya hitam atau berwarna itu menjadi putih? Tentu tidak ya. Jojo di kamar mandi menghabiskan waktu kurang lebih 30 menit adik-adik hanya untuk menggosok atau mandi menggunakan sabun yang dia baru beli di supermarket tersebut. Dengan berkata, aku gak suka dengan kulit ini, pokoknya kulit ini harus putih seperti teman-teman Jojo yang ada di sekolah yang baru. Papanya khawatir, dia lihat kok Jojo gak keluar-keluar dari kamar mandi. Apa yang dilakukan oleh papanya? Dia mengetuk pintu kamar mandi.
Jojo, apa yang kamu lakukan di kamar mandi, nak? Ini sudah begitu lama loh. Belum, Pak. Masih hitam. Papanya penasaran. Apa sih maksud Jojo? Maksud kamu apa, Jo? Masih hitam? Ini kulit Jojo masih hitam, belum putih. Coba Jojo buka pintunya. Papa mau lihat. Setelah Jojo membuka pintu, dia kaget. Papanya Jojo kaget melihat Jojo kulitnya merah-merah karena apa? Iritasi menggunakan sabun yang dia pergunakan mandi dengan sabun yang biasa digunakan oleh mamanya cuci baju. Oh, kok Jojo kulitnya seperti ini sih, Pak? Apa sih yang kamu lakukan, Jojo? Jojo sedih, Pak. Kenapa kamu sedih? Teman-teman di sekolahan Jojo yang baru kulitnya nggak sama kayak Jojo. Mereka putih-putih. Maka dari itu Jojo mau kulit Jojo putih. Pokoknya Jojo nggak suka dengan kulit ini. Dengan tersenyum, papahnya mengajak Jojo untuk duduk. Ini Jojo, papa mau cerita. Pada suatu kali, pada saat Yesus sudah melakukan perjalanannya, pada saat dia menyampaikan firman Tuhan. Nah, Yesus ini duduk santai. Dia mau melepaskan penatnya, capeknya. Akan tetapi dia lihat kejauhan ada para orang tua datang, dan datangnya ini membawa anak-anak. Ada anak-anak yang digendong, digandeng, bahkan ada anak yang larian ke sana ke sini, ya kan? Nah, anak-anak ini pun ada yang big, ada juga yang small. Bahkan ada di antaranya yang berkulit putih ya, kayak si Civa, kayak si Mika, kayak Yunus. Begitu juga ada yang kulitnya kuning langsat. Biasanya kalau kuning langsat itu siapa sih? Perempuan ya. Ada Esther, ada Deborah, ada Talita. Ya, mereka semua datang kepada Yesus, ya kan? Dan Yesus pun dengan penuh sukacita menyambut anak-anak tersebut. Akan tetapi ada anak yang bersembunyi di belakang punggung mamahnya atau ibunya. Yesus melirik-lirik. Hei, kamu sini, jangan malu-malu. Tapi anak itu biasa kalau anak-anak bersembunyi kan cuma belaga seperti itu ya. Nah, tetapi Tuhan menyambut dan memanggil anak tersebut. Sini nak, sini mendekat. Sini kita mau bersukacita sama-sama. Kita boleh sama-sama bersukacita memuji memuliakan Tuhan. Nah, anak ini menghampiri. Kenapa sih anak ini bersembunyi? Karena dia kulitnya tidak sama dengan si Mika, si Esther, atau siapa lagi? Talita dan yang lainnya. Dan dia mempunyai kulit yang hitam. Akan tetapi Yesus menyambut mereka semua. Baik yang kulitnya putih, kulitnya kuning, dan juga kulitnya hitam. Semua disambut oleh Tuhan. Tuhan cinta dengan mereka. Dan mereka pun memuji Tuhan bersama-sama. Yuk nih, Jojo, Papa mengajak Jojo untuk bersama-sama memuji Tuhan. Kita naikkan pujian Yesus cinta segala bangsa. Cinta semua anak, baik kulit putih, kuning maupun hitam. Sama seperti Yesus mengajak atau memuji Tuhan anak-anak yang di sana. Yuk, adik-adik yang di rumah pun kita mau ngajak memuji Tuhan, pujian Yesus cinta semua anak. Ayo bertepuk tangan ya, bersukacita. Ayo semuanya berdiri ya, supaya kita semua tahu bahwa Yesus mencintai kalian semua. Tidak peduli kalian kulitnya putih, kuning maupun hitam. Ayo Cik. Yesus cinta semua anak di dunia. Putih, kuning, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Ayo dengan sukacita, lagi nyanyi pujian ini ya. Yesus cinta semua anak di dunia. Tunjuk dirinya. Putih, kuning, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia.
Iya, ujian tadi mengatakan bahwa Yesus cinta semua anak di dunia, tidak peduli kulitnya putih, kuning, dan hitam. Karena Tuhan mencintai mereka dan Tuhan membuat mereka istimewa. Berarti Jojo istimewa dong, Pak. Betul sekali Jojo, kamu istimewa di hadapan Tuhan. Tapi kok perlakuan teman-teman Jojo di sekolah dia seperti perlakuan Tuhan Yesus pada Jojo. Ingat Jojo, ya. Tuhan Yesus pun sama, ya kan? Tuhan Yesus sudah melakukan banyak mujizat. Menyembuhkan orang sakit, berubah air menjadi anggur, bahkan membangkitkan orang yang mati. Dan bahkan Tuhan pun mencintai semua anak-anak. Tetapi ada juga orang yang membencinya. Siapa itu? Ya, orang-orang Farisi. Nah, orang-orang Farisi ini tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, orang Farisi ini berusaha mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus digiringnya untuk mati di atas kayu salib. Buat apa? Buat kita semua. Menebus kita semua dari dosa. Bahkan juga memberikan keselamatan kepada Jojo. Sehingga kita semua ini boleh diselamatkan, memperoleh keselamatan. Nah sekarang ini Jojo, Tuhan menyelamatkan atau mencintai semua anak-anak itu bukan berarti anak-anak itu harus berkulit putih. Nah sekarang Jojo ini deh, pikir kalau misalkan Jojo kulitnya putih tapi hati Jojo nggak putih, gimana ayo? Nah sekarang gini, Papa mau tanya, Jojo masih ada dosa-dosa yang sering dilakukan? Ada Pak. Nah kira-kira dosa apa yang Jojo perbuat? Bohong? Iya, Papa tahu. Tadi pulang pun Jojo berbohong pada Papa kan? Karena suasana hati Jojo yang tidak senang yang diperlakukan di sekolah tadi. Betul Pak. Nah kira-kira Jojo punya dosa apa lagi yang pernah Jojo perbuat? Maaf Pak, kemarin Jojo ambil uang Papa untuk beli es krim dan Jojo gak bilang-bilang Papa. Kan? Jojo pun melakukan hal-hal yang tidak Tuhan sukai. Apalagi Jojo melawan Mama. Nah, tentu Tuhan sedih apa yang Jojo lakukan. Oleh sebab itu, mari Papa mau mengajak Jojo untuk meminta ampun kepada Tuhan atas segala dosa yang sudah Jojo perbuat. Sehingga apa yang ada di dalam hati Jojo itu boleh dipulihkan, disucikan oleh Tuhan. Jadi Jojo mempunyai hati yang penuh sukacita karena Jojo mau mengundang Tuhan Yesus ke dalam hati. Sekarang Jojo pilih. Mau kulitnya hitam atau hatinya bersih? Atau kulitnya putih, hatinya hitam, penuh dengan dosa? Iya Pak, Jojo pengen, gak apa-apa deh kulitnya hitam, Jojo pengen hatinya putih. Karena apa? Jojo yakin Jojo dikasihi oleh Tuhan. Betul sekali Jojo. Nah sekarang Jojo menerima kan keberadaan Jojo yang kulitnya agak-agak hitam. Iya Pak, yang penting hati Jojo sudah bersih karena Tuhan sudah membasuhnya dengan darah Tuhan yang sudah Tuhan korbankan di atas kayu salib. Untuk siapa? Untuk Jojo. Nah, keesokan harinya pada saat Jojo kembali ke sekolah, apakah Jojo takut diejek lagi? Weh hitam, jelek. Oleh siapa tadi? Oleh si Timo, ya kan? Tidak ya adik-adik. Jojo sekarang sudah tidak takut lagi apa yang Timo katakan. Terserah Timo mau mengatakan seperti apa. Akan tetapi Jojo mau mensikapinya dengan tersenyum. Kenapa? Karena di dalam hati Jojo sudah menerima Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus ada di dalam hati Jojo. Dan Tuhan Yesus mengasihi Jojo. Pada saat Timo meledek lagi, weh hitam, weh angus. Jojo dengan wajah yang penuh dengan senyum menanggapi apa yang dikatakan oleh Timo. Nah sekarang yang balik heran malah si Timo, ya kan? Si Timo ini malah bingung gini.
ini kenapa sih anak diejek biasanya nangis atau apa, sekarang malah mesem-mesem, malah senyum. Aneh nih anak nih, memang benar-benar aneh nih si Jojo. Hingga satu kali Jojo melihat suatu perkelahian di jalan ya adik-adik ya. Nah di situ Jojo ini melihat ada seorang anak yang dikeroyok, dipukuli, ya kan? Dipukuli habis-habisan oleh beberapa orang anak juga yang seumuran dengan dia, yang mungkin mereka meminta sesuatu atau mau mendapatkan sesuatu dari orang yang dianiayanya ini. Jojo melihat tersebut, dia lihat, kayaknya yang dianiaya ini saya kenal deh. Timo, ya Timo, woi, kalian jangan main keroyok ya, kalau mau sini sendiri-sendiri. Adik-adik tahu, meskipun Jojo kulitnya hitam dan matanya besar, Jojo pun mempunyai perawakan yang sangat kekar ya. Nah, jangankan dengan tubuh yang kekar, orang-orang melihat Jojo dengan kulit hitam atau kulit gelap dan matanya besar pun, mungkin sebagian anak-anak sudah takut ya. Nah, Jojo pada saat itu langsung mengusir orang-orang yang sudah mengeroyok Timo ini. Jojo pun menghampiri Timo. Dia lihat Timo, Timo, lihat badanmu memar-memar, hidungmu berdarah, tanganmu luka-luka. Ayo. Dan kebetulan saat itu sudah dekat dengan rumahnya si Jojo ini. Jojo langsung membawa Timo ini ke rumahnya Jojo untuk dibersihkan luka-lukanya dan diobati luka-luka yang ada dalam tubuh Jojo ini, tubuhnya Timo ini. Dibersihkan dengan air, diberikan betadin ya adik-adik ya, supaya lukanya tidak membekas. Setelah diberikan pengobatan oleh Jojo, Timo ini berkata kepada Jojo, Jo, kok lu mau sih nolongin gue? Gak apa-apa Timo. Gue kan udah pernah jahat sama lo. Saya kan udah ngata-ngatain lo jelek lah, lo hitam lah, lo angus lah. Gak apa-apa Timo. Kok lo cuma bilangnya gak apa-apa sih? Iya, karena Tuhan, yang penting Tuhan mengasihi saya. Karena apa? Tuhan menciptakan saya berharga dan mulia. Dan yang paling penting, Tuhan mengasihi saya. Oh gitu ya. Pantesan kemarin lu gak balas-balas apa yang gue ucapin ke lu. Timo, sebenarnya Tuhan pun sayang atau mengasihi Timo. Kata siapa lu? Alkitab mengatakan bahwa Tuhan cinta semua anak. Mau kulitnya hitam nih kayak saya nih, hitam matanya besar. Ataupun kulitnya putih, itu kayak kamu Timo, matanya sipit. Gak peduli mau matanya sipit, matanya besar, kulitnya putih, kulitnya hitam. Tuhan cinta loh. Pada kami semua, pada Timo dan pada saya. Oleh sebab itu, saya tidak memperdulikan kamu mau ngomongin saya hitam lah, mau ngomongin saya angus lah, gak peduli. Karena yang saya pedulikan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Karena Tuhan sudah ciptakan saya istimewa. Oh begitu ya Jojo, betul. Nah oleh karena itu Timo, yang tadi saya bilang bahwa kamu pun dikasihi oleh Tuhan. Nah maka dari itu mari Timo kita sama-sama berdoa kepada Tuhan, meminta ampun kepada Tuhan, karena Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan juga, karena Tuhan sudah menciptakan kita begitu istimewa. Dan akhirnya Timo dan Jojo pun bersahabat ya, yang tadinya Timo ledekin si Jojo ini, hitam lah, angus lah, tapi dia berbalik bahwa dia pun mau menerima keberadaan Jojo yang berbeda dengan dirinya. Dan akhirnya Timo dan Jojo pun bersahabat dan bermain bersama. Nah dari cerita ini Ko Yansen mau ajak adik-adik semuanya
buka Alkitabnya, kita mau buka di dalam Yesaya 43 ayat 4 bagian A. Ya, di sana Tuhan berkata apa sih? Ayo, Alkitabnya dibuka dulu di dalam Yesaya 43 ayat 4 bagian A. Ya. Baik, udah semua adik-adik ada? Iya, kita baca sama-sama ya. Di dalam Yesaya 43 ayat 4 bagian A. Ayo sama-sama, 1, 2, 3. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Sekali lagi ya, baca ya pelan-pelan supaya ayat firman Tuhan ini boleh adik-adik mengerti ya. 1, 2, 3. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Nah, sekarang Ko Yason mau ajak adik-adik untuk membaca ayat firman Tuhan ini dengan sedikit berbeda ya. Jadi ada kata-kata yang boleh diganti. Yang pertama, kata-kata aku atau ku itu diganti menjadi Tuhan. Terus kata engkau itu diganti dengan nama adik-adik yang ada di rumah. Ya, contohnya, oleh karena Ko Yason berharga di mata Tuhan dan mulia, dan Tuhan ini mengasihi Ko Yason. Bisa? Ayo sebutkan ya ayat firman Tuhan ini ya. Jadi diganti ya kata-kata aku atau ku jadi Tuhan, kata-kata engkau jadi nama adik-adik di rumah. Yuk, 1, 2, 3. Oleh karena berharga di mata Tuhan dan mulia, dan Tuhan ini mengasihi. Iya, nah sekali lagi ya, sekali lagi baca ayat firman Tuhan ini dengan baik ya. 1, 2, 3. Oleh karena berharga di mata Tuhan dan mulia, dan Tuhan ini mengasihi. Iya, bagus sekali kan ayat firman Tuhan ini? Betul adik-adik. Nah, ayat firman Tuhan ini boleh menguatkan kita. Dan apa sih yang ingin dikatakan di dalam ayat firman Tuhan ini? Firman Tuhan ini berkata bahwa engkau diciptakan berharga di mata Tuhan. Engkau diciptakan mulia, dan yang paling penting Tuhan mengasihi engkau, mengasihi adik-adik. Tuhan sudah menciptakan kita semua, adik-adik yang ada di rumah, Ko Yason, itu dengan begitu istimewa, dengan begitu sempurna. Jadi Tuhan akan tetap menyambut setiap kita, meskipun kita kulitnya putih, kuning, atau hitam seperti Jojo tadi. Tuhan tetap menyambut kita. Dan kita pun harus mengucap syukur. Karena apa? Tuhan sudah membentuk kita dengan sedemikian indah, dengan sedemikian sempurna, dengan sedemikian istimewa. Sehingga kita hanya mau dengar apa yang dikatakan oleh siapa? Tuhan saja. Karena apa? Kamu istimewa. Nah, Ko Yason mau ajak adik-adik bangkit berdiri lagi. Yuk, kita mau merespon firman Tuhan hari ini dengan menaikkan pujian Ku istimewa. Ayo dengan penuh sukacita kita naikkan pujian ini ya. Jadi adik-adik semua di tempat ini, di rumah boleh menyanyikannya dengan ucapan syukur bahwa aku istimewa. Ayo Ci. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Ya katakan ku istimewa. Sekali lagi. Dunia
Dunia boleh katakan ku tak berarti, dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Yesus ngomong apa? Ya katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Ayo sekali lagi dengan penuh sukacita katakan bahwa aku istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti, dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Yesus ngomong apa? Ya katakan ku istimewa, ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Sekali lagi, ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dia lahir dalam hatiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Sekali lagi, Dia lahir dalam hatiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Iya, adik-adik, dari pujian tadi mengatakan bahwa kita ini istimewa. Karena apa? Kita mau dengar apa yang Tuhan katakan. Tuhan katakan apa? Bahwa kita istimewa. Yuk, kita mau berdoa ya, kita mau akhiri firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah saya dengar pada hari ini. Mengingatkan saya bahwa Tuhan ciptakan saya dengan begitu indah, dengan begitu sempurna. Dan saya tahu saya berharga di mata Tuhan, saya mulia, dan yang pasti Tuhan mengasihi saya karena saya begitu istimewa. Terima kasih Tuhan, dan biarlah firman Tuhan ini terus berkata dalam hidup saya. Ini doa saya di dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang mulai sekarang, bahwa adik-adik ini adalah istimewa. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Wah, seneng ya kita bisa sama-sama tadi mendengarkan firman Tuhan. Kita sangat istimewa dan berharga di mata Tuhan. Terlebih hati kita yang tadinya hitam menjadi putih bersih karena Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita semua. Ayo adik-adik semuanya bangkit berdiri, kita akan nyanyi lagi pakai gerakan ya. Kita katakan ku istimewa.
kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa karena Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan ku istimewa karena Yesus, ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Satu kali lagi, aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa karena Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan aku istimewa karena Yesus, ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Iya, senang ya adik-adik, kita sudah mengakhiri akan ibadah kita pada pagi hari ini. Yuk, sekarang kita akan menutup ibadah kita akan berdoa kepada Tuhan. Semua berdiri yang baik ya. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita berdoa, ikutin Cici berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Tuhan sudah Tuhan sudah memimpin memimpin kebaktian kebaktian sekolah minggu sekolah minggu dari awal sampai akhirnya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar dapat kami mengingatnya seterusnya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, kita akan nyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Nah adik-adik, sampai ketemu minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Dah.